السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسولك الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله أكرم من اتقى فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui mulut Rasulnya, "Ma min ayyamin 'amalu salihun fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tak ada hari di mana amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah dibanding hari yang 10 ini. Dan pagi ini merupakan puncak hari-hari yang 10 tersebut. Sejak semalam kita mendengar takbir bertalu-talu, sambung menyambung dari mulut insan yang beriman. Sejak semalam kita bergetar lisan kita, bergerak untuk bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang menggenggam semua daya dan kuasa. Engkaulah yang maha berkuasa ya Allah. Semuanya begitu kecil di hadapan Engkau yang maha perkasa. Sejak semalam kalbu kita tersentuh, mulut kita bertutur, bertahmid mengucapkan walillahil hamd. Engkaulah yang berhak atas segala sanjungan dan pujian ya Allah, karena Engkaulah sumber semua kebaikan dan kemuliaan. Sejak semalam lisan kita bertasbih mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah dari semua sifat cela dan kekurangan. Apapun yang terjadi pada kami ya Allah, baik suka maupun duka, baik bahagia maupun derita, semua adalah bukti rahmat dan kasih sayang-Mu. Dengan rahmat-Mu Engkau berikan kepada kami kenikmatan dan kasih sayang-Mu. Engkau tegur kami dengan pujian agar kami tidak lupa dan terlalu jauh meninggalkan-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, di hari puncak kemuliaan itu,
kita berkumpul bersama untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama untuk mengakui betapa lemah dan tak berdaya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan kita saksikan dan kita laksanakan sebuah amaliyah agung yang dinapak tilasi dari peristiwa masa lampau yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ibadah kurban dalam bentuk mengalirkan darah dari leher hewan kurban. Ma amil bunu Adam yauman nahr amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tak ada amalan anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah dibandingkan mengalirkan darah dari leher hewan kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang akan kita laksanakan setelah salat Idul Adha ini diilhami dari dua kisah. Yang pertama, kisah dua orang anak Adam, yakni adalah Habil dan Qabil yang diabadikan dalam Quran Al-Maidah ayat 27. Habil adalah seorang peternak. Ketika Allah meminta ia untuk mempersembahkan kurban, maka ia persembahkan hasil ternaknya yang paling baik. Sementara Qabil adalah seorang petani. Ketika Allah memintanya untuk berkorban, maka yang ia persembahkan adalah hasil pertaniannya yang paling jelek. Sehingga kurban Habil diterima Allah, akan tetapi tidak demikian halnya dengan kurban persembahan dari Qabil. Dari kisah ini kita bisa memahami bahwa kurban adalah persembahan untuk Allah. Allahumma hadza minka walaka, dan Allah hanya akan menerima persembahan tulus dan terbaik dari insan-insan yang bertakwa pada Allah. Kurban adalah wujud rasa syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Keikhlasan untuk berkorban muncul dari kesadaran bahwa semua yang kita terima dan kita miliki adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud rasa syukur kita, pemberian Allah mesti kita bagi dengan hamba-hamba Allah yang lain. Tanpa rasa syukur terhadap nikmat karunia Allah, maka manusia akan suka mengeluh dan menafikan nikmat yang diterima. Dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang sebuah kalimat, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Mendustakan nikmat akan bermuara kepada penderitaan. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Tapi kalau kalian mengingkari nikmat Allah, sungguh azab Allah begitu luar biasa pedihnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban juga diilhami dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah mengatakan demikian, ujian Ibrahim dan keluarganya sesungguhnya sudah dimulai sejak ia mendapatkan perintah untuk mengantarkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang tak ditumbuhi apa-apa dan tak ada siapa-siapa. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minadh thamarati la'allakum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah membawa sebagian dari keturunanku untuk tinggal di sebuah lembah yang tak tertumbuhi tanaman apapun di sisi rumahmu yang suci. Tinggallah Hajar bersama anaknya yang masih sangat bayi. Ia relakan kepergian suaminya. Ia pun mesti membawa tubuhnya lemahnya untuk mendaki bukit, menginjak padang pasir panas di bawah terik matahari yang membakar, mencari air untuk anaknya Ismail yang menangis kehausan. Tapi mengeluhkah Hajar? Ternyata tidak, karena ia tahu bahwa ini adalah perintah Allah, dan ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berjuang memenuhi perintahnya.
Keyakinan yang bulat seperti inilah yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita. Yakin kita akan keadilan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi usaha kuat yang kita sebut dengan sa'i. Ia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak keyakinan keluarga ini adalah ketika Nabi Ibrahim mesti memenuhi perintah Allah untuk menyembelih buah hati sibiran tulang, anak tersayang yang sudah lama-lama ia nanti-nantikan. Akan tetapi kembali mereka menunjukkan keyakinan yang mantap. Lalu apa yang terjadi? Wa fadainahu bi dzibhin azim. Ismail diganti dengan seekor sembelihan yang besar. Dari sini kembali kita belajar tentang keyakinan akan janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Keyakinan akan janji Allah. In tansurullah yansurkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di akhir kisah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim sama seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kita sebut saat bersolawat di dalam solat, sama seperti Nabi Muhammad. Nama Ibrahim diabadikan Allah sebagai nama salah satu surah di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad bergelar Habibullah, maka Ibrahim bergelar Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad dikenal sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, maka Ibrahim adalah Abul Anbiya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua orang yang bisa dijadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yakni adalah Nabi Muhammad dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping syiar agung yang kita saksikan hari ini, hati kita saat ini juga terenyuh, sedih bercampur pilu, mengingat Idul Adha tahun ini tak seperti Idul Adha sebelum-sebelumnya. Biasanya kita melihat lautan umat manusia bergelombang iring beriring tanpa henti tawaf mengelilingi Ka'bah. Dengan suara bergemuruh kita mendengar bacaan yang sama dari mulut mereka. Biasanya kita melihat jutaan tangan terangkat di padang Arafah menyongsong turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita melihat lautan manusia berpakaian serba putih terhimpun di sekeliling jamarat. Tahun ini hal itu tidak kita lihat lagi hadirin. Hanya 10.000 orang yang hari ini mengelilingi Ka'bah, mewakili 1,5 miliar umat Islam yang ada di muka bumi ini. Di bumi yang paling dicintai Rasulullah SAW, lantunan kalimat talbiyah yang bergemuruh biasanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang padamu ya Allah. Ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya seluruh pujian dan nikmat hanyalah milik-Mu ya Allah ya Azza wa Jalla. Jutaan umat manusia sangat rindu untuk melantunkan kalimat syahdu ini. Jutaan hati begitu rindu untuk hadir di depan Ka'bah pada saat ini. Rindu untuk merasakan betapa kecilnya kami di hadapan Allah yang Maha Agung. Rindu untuk merasakan bahawa ternyata tidak ada perbedaan di antara kami, di antara kita, jika sudah berhadapan dengan Engkau yang Maha Adil dan Maha Besar. Akan tetapi, sebesar apapun rindu kita, setinggi apapun harap kita, sehebat apapun persiapan kita, jika Allah belum takdirkan, maka tak akan sanggup kaki untuk melangkah ke sana. Ada makhluk Allah yang tak terlihat, yang bernama COVID-19, COVID-19, yang menjadi asbab sehingga tahun ini kaum muslimin tak bisa beribadah di bumi yang selama ini dirindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua yang terjadi, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari setiap peristiwa yang terjadi. Ada masa kita rindu beribadah,
Ada saatnya kita ingin berbuat baik, akan tetapi di saat itu Allah tak memberikan kita kesempatan untuk melakukan semua itu. Mungkin selama ini kita lupa bersyukur kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat harta yang diberi, sehingga tak mau kita berbagi kita kepada sesama kita. Lupa kita mensyukur nikmat badan yang selama ini sehat, sehingga badan kita tidak kita pergunakan banyak untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, dan jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita mensyukur nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga berlalu hampa tanpa memberikan makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah semua nikmat itu diambil, barulah kita kadang-kadang sadar, kita ingat dengan Allah yang Maha Pemberi nikmat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jangan kita baru setelah mati baru kita menyesal, karena kalau sudah masuk kita ke dalam tanah, ibarat kapal sudah berlayar, tidak bisa kita kembali untuk ke dunia Allah yang fana ini. Maka penyesalan mayit yang paling besar setelah dia mati adalah fa'as-saddaqah. Dia ingin banyak untuk bersedekah. Kenapa demikian? Karena mayit orang yang mati ketika dia sudah masuk di dalam tanah, nampak oleh mereka apa yang pernah sedikit atau banyaknya pernah mereka sedekahkan di jalan Allah akan tetap mengalir kepadanya. Itulah disampaikan oleh Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Ketika mati anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali illa min salasin, kecuali tiga. Salah satunya yang tak terputus adalah shadaqatun jariyah, sedekah ketika dia masih hidup. Maka peluang ini masih ada kepada kita. Selagi nafas masih Allah titipkan, selagi raga masih Allah titipkan kepada kita, Allah berikan kita harta, Allah titipkan kepada kita harta, maka gunakan harta itu untuk di jalan Allah. Karena ada masanya nanti kita akan menyesal. Menyesal kita di dunia namanya kesadaran. Menyesal ketika kita sudah mati, penyesalan tidak ada berguna lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kepada kita semua, maka amalan yang harus kita tingkatkan di hari ini, bersedekahlah kita untuk masjid, bersedekahlah kita kepada anak yatim, bersedekahlah kita kepada orang miskin. Dan sedekah yang paling mulia di hari ini adalah kita bersedekah berkorban. Kukunya, bulunya, tanduknya nanti akan memberikan pertolongan syafaat di yaumul akhirat. Kenapa disebutkan kukunya? Kenapa disebutkan tanduknya? Kenapa disebutkan bulunya? Yang kita anggap mungkin tidak bermanfaat, kukunya tidak bisa kita buat kolak, tidak bisa kita buat nanti rendang, tidak bisa kita buat nanti gulainya, bulu dan sebagainya. Tapi sebenarnya di hadapan Allah hal yang demikian nanti bisa memberikan syafaat. Apatah lagi nanti dagingnya, apatah lagi nanti bagian dari kurban hewan yang pernah kita sembelih, itulah nanti akan memberikan syafaat di yaumul akhirat nanti. Apa yang kita miliki sekarang akan kita tinggalkan, mobil yang kita miliki akan kita tinggalkan, rumah yang mewah megah akan kita tinggalkan, semuanya akan kita tinggalkan di dunia Allah yang fana ini. Yang kekal bersama kita adalah sedekah yang pernah kita lakukan di dunia Allah yang fana untuk menuju kampung kita yang sebenarnya yaitu adalah akhirat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.